Nih, pertanyaan ketiga, sebuah keris ya dapat menjadi media untuk apakah ya? Apakah sebuah keris dapat menjadi media untuk menyerang pagar goib? Jadi misalnya ada, kalau boleh saya rangkumkan, ada orang sudah memproteksi atau melindungi kediamannya dengan pagar goib. Nah, apakah ada sebuah keris yang Maksudnya kekuatan keris. kekuatan kerisnya kan bisa menembus itu dan merusak itu? Iya. Ya. Pertanyaan saya sebelum saya jawab nih, Iya. di dunia ini ada nggak yang nggak mungkin? Ya mungkin ini saja. Semuanya pasti bisa saja ya, bisa saja. Kembali lagi kepada situasinya, kepada kondisinya. Ya, kemudian seberapa kuat sih pagarnya, seberapa kuat sih kerisnya? Ini semua banyak faktor. Variabelnya banyak. Oke. Nggak cuma satu. Jadi kalau ditanya mungkin sangat mungkin. Sangat mungkin. Iya. Karena keris itu dibikin dengan meteor iron yang dari langit, Iya. biji besi dari bumi, Iya. dengan 17.000 kilojoule dijadikan satu bola pusaka yang sangat indah. Betul. Dan saat pemasangannya pun pamor-pamor itu si empu biasanya nih menggunakan mantra-mantra tertentu dan dia dalam keadaan topo broto. Rata-rata nih yang saya tahu keris zaman dulu dan keris zaman sekarang pun masih ada empu yang seperti itu. Gitu, masih ada. Ya kan, teman kan dengan tata cara itu kan sangat sulit. Walaupun seperti kita lihat saya membuat keris buatan Empu Sungkowahan Rumpojo dengan tata cara Empu Jenok bapaknya. Dan kemarin pun saya main ke rumahnya, dia masih menggunakan toto coro adat istiadat leluhurnya saat membuat keris. Gitu. Berarti kan masih ada, masih ada dengan tata cara gitu. Ya, ini saya tambahkan juga ya, bahwa di era modern ini pun juga sebetulnya berlaku. Kita sudah punya memory card, ya, data misalnya di kamera. Bisa hilang, bisa. Kita dekatkan aja dengan besi berani, magnet. Ya kan? Bisa terkorup datanya. Kameranya bisa rusak gitu kan. Apalagi dengan kekuatan besi berani yang luar biasa kan. Selesai itu barang-barang digital. Ya itu dari unsur ya. Unsur. Dari kekuatan pada yang ada dalam keris. Bisa enggak? Gitu. Kalau menurut saya bisa. Tergantung lagi kepada niatan awalnya. Yang memagar gaib pakai apa? Bagaimana? Dan rata-rata kalau keris-keris kayak gitu ya si Barong Nomo Sosro bisa, memang kekuatannya kan bisa melanggengkan sebuah jabatan. Apalagi di zaman itu Empu Supo Mandrangi membuat Nogo Sosro untuk menolak 1000 bala atau 1000 kekacauan. Iya. Kan berarti elemen non fisikal ya kita bicara di sini ya. Iya, betul. Gelombang-gelombang energi yang alfa beta gamma ini yang tadinya selaras, begitu ketemu dengan elemen keempat, alfa beta gammanya pecah. Iya. Dan juga di dalam tubuh manusia kan sudah sangat lengkap ya. Ya. Mikrokosmosnya. Iya. Kemudian dengan elemen-elemen yang ada di keris pun sudah tinggal disinkronkan gitu. Di apa ya bahasanya? Tinggal di-adjust aja. Kita mau mengarahnya kemana gitu. Untuk apapun pasti bisa. Jadi berarti segmen ketiga kita anggap sudah bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Dengan tata cara dan memang treatment tertentu si pemilik keris itu sudah bisa menguasai dari keris itu sendiri. Ya. Kita percuma punya mobil, nggak punya sopir, kita beli keris beli mobil bisa, tapi kita nggak bisa nyetir. Kita kan berarti perlu orang ketiga untuk menyetirkan. Sama juga dengan pusaka keris. Kalau kita suka keris dan suka yoni, suka kegaiban, ya pelajari itu. Dan keris itu dibikin dengan tata cara adat Jawa. Kalau keris Jawa, jadi kita pelajari juga
adat Jawanya Betul, itu. betul, Jangan betul. cuma belajarin kerisnya, kita nggak tahu adatnya. Ini jadi ada satu hal yang harus saya sampaikan nih kayaknya Iya, ya. monggo. Jadi tadi menarik contohnya Ki Landak. Kita punya mobil tapi kita nggak bisa nyetir. Mungkin kita bisa beli Nah, mobilnya. Bisa beli mobilnya. Jadi sebetulnya banyak terjadi adalah begini. Banyak orang memiliki kendaraan bermotor, dia bisa mengoperasikannya, tapi mereka tidak paham Tidak paham. dengan aturan lalu lintas, dengan tata tertib, ya, dengan SOP-nya mengoperasikan sebuah mesin namanya kendaraan. Ya. Makanya tahapnya itu adalah tahu dulu. Oh, kita tahu, saya tahu ini. Kemudian ngerti, ya. Yang terakhir kita harus paham. Nah, jadi teman-teman, kalau saya boleh sarankan pada saat memiliki sebuah pusaka, ya 3 unsur itu harus dimiliki. Iya, Tahu iya. itu pusaka, tahu itu bentuknya, ngerti nggak kenapa itu dibuat, gitu kan? Iya, harus kayak Ngerti gitu. dulu nih, oh ngerti, ini kaitannya sama ini. Ketiga, filosofinya, Iya. budayanya. Betul. Jadi 3 elemen itu nggak boleh lepas. Kalau Kulturnya, baru 2 aja belum. Gitu. kulturnya. Iya. Bahwa keris itu kenapa ada hari-hari tertentu. Bukan seperti mistik ya, bukan satu itu suro, 3 elemen satu tadi. suro dimandikan. Ya. Itu kan berarti adatnya. Ya. Udah dari dulu gitu ya. Tujuannya kemarin kita udah ngomong Mas Betul, Yafi, supaya betul. tidak melupakan warisan leluhur. Jas merah. Iya. Jangan pernah lupa sejarah. Dan juga faktor logam Hmm. multistil pada pamor itu juga berpengaruh kenapa harus menjamas. Jadi, Hmm. ya kan, ada ada karat yang timbul juga harus dibersihkan. Iya. Jadi punya perhatian terhadap pusaka. Iya, namanya pusaka kan warisan sejatinya gitu kan, Iya. kemarin sudah Dan bicara. saya pernah ditanyakan kenapa saya menggunakan menyan madu untuk mengukup sebuah pusaka yang memang tangguh-tangguh tua. Saya jawab ini bukan masalah mistiknya, tapi untuk menutup korosi dari si keris itu, si besi itu. Menyan madu itu mengandung yang namanya itu lilin, jadi untuk Oh, menutup iya, iya. gitu, bukan cuma Betul, mistiknya nih di sini nih. Karena Memang itu- ada mistiknya, kita Betul, tidak betul. memungkiri ada daya mistik dari si energi dari bunga Iya. dari menyan madu itu. Iya. Iya, iya. Memang Banyak ada kimia, daya ada kimia, iya. ada elemen kimianya dan ada elemen untuk energi secara power, secara Iyalah. isoterinya kan. Betul. Di situ ada, kita nggak mungkirin gitu. Jadi dua-duanya. Ya pistol aja mesti bersihin dari karat. Iya. Kalau buat tembakannya bener gitu kan. Ya, artinya kan bukan melulu kita mengarah pada mistik, tetapi memang ada logika atau keilmiahan yang bisa terjawab di situ. Pasti Mas, kalau menurut Karena- saya zaman dulu tuh belum ada penjelasan secara ilmiahnya. Kalau menurut saya malah sudah ada, Mas. Tapi bahasanya beda. Akhirnya turun temurun itu berubah. Pemahaman. Secara hakikatnya bagaimana, Ah. hakikatnya bagaimana, Mungkin dulu kemudian biasa ya. menjadi empiris. Iya. Iya kan? Oke, paham. Ada Betul, asal betul. muasalnya. Iya. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Ya semua ada. Iya. Makanya. Nah, sekarang kan menjadi sangat ringkas. Artinya, oke, kita menjamas karena A, B, C, D secara mistik. Padahal memang punya alasan ilmiah sendiri. Karena faktor rata-rata ilmiah, gitu. maaf nih Om, rata-rata ilmunya dilupain. Nah itu, Itu kan Karena itu- pergeseran waktu. ya, Jadi mistik doang. Karena nggak merepot orang zaman sekarang udah nggak penting penjelasan ilmiah. Wah, gue bisa punya ini aja hebatnya terus. Ya karena apa? Perawatan yang mengandung nilai ilmiah tinggi sebetulnya, makanya bisa begitu. Kasihan buat saya orang-orang yang ngelihat keris cuma dari sisi mistiknya, goibnya, Betul, kesaktiannya. Ya kamu nggak belum paham, baru terus ngerti. gini, kalau saya pribadi, kalau kita ingin mendapatkan sebuah tuah ataupun yang namanya orang suka keris di zaman sekarang kan, satu suka antika, dua suka mistiknya doang. Mau krewek mau apa ya, kalau suka mistik nih, Iya. tetap Iya. dia karena sukanya tuah nih. Ini kan tergantung selera, ada yang dua-duanya, keindahan dan mistik di situ. Tapi nggak mungkin seorang keris itu tahu mistiknya dulu. Kalau saya pribadi pasti dia itu tahu dapurnya dulu lah. Masa mau beli keris Iya. itu, saya mau beli keris itu pasti kan diomongin ini namanya dapurnya tilam uti, Itu udah paham. pamornya. Tapi ada juga kalau orang tahu mistiknya dulu dan nggak tahu
pamornya Krisnya apa, mungkin dia seorang spiritualis atau indigo. Ya, Berarti kan orang-orang tertentu kan. Kalau indigo sudah sampai di level pemahaman sebetulnya. Iya. Sudah dia nggak bisa jelasin secara verbal ya, karena keterbatasan kata-kata misalnya. Tapi dia tahu elemen X yang orang lain nggak baca, dia tahu. Iya. Makanya di sini Lembu Suwana Nusantara hadir di membahas sesuatu yang tidak ada di buku. Maksudnya Mungkin ada bukunya cuman nggak dijual. Enggak dijual, mungkin ada dengan Ada, kalau berarti ada. untuk tentang pamor, tentang apa, banyak. banyak juga orang yang membahas lah. Iya. Kenapa kita di sini hadir biar nggak salah kaprah gitu. Betul. Jadi gitu. Ya kayak zaman dulu gitu. Yang dicari sampai sekarang adalah golok si pitung. Atau mandau yang bisa terbang sendiri seperti itu ya. Ya itu bisa dioperasikan oleh orang-orang tertentu yang memang sudah haknya bisa mengoperasikan itu. Oke, kan kita clear. Pertanyaan selanjutnya Pak Dek. Apa ini ada pertanyaan tentang tebar tuai atau boleh Ini dikatakan untuk Tosan Aji mungkin kita tadi sampai sini. Ini ada segmen lagi kita akan membahas agak tentang beda nih. santet dan tebar tuai. Nah, Sama-sama ya intinya penyakit non medis nih. Iya. Penyakit non medis nih. Intinya orang terkena tebar tuai pun didokterin aman semua, tapi dia sakit. Orang terkena santet atau dikirimin penyakit-penyakit lewat bantuan gaib juga tidak terdeteksi oleh medis. betul. Ya kan sama-sama tuh. Tapi kadang-kadang orang itu nggak tahu yang namanya tebar tuai. Di sini tuh kalau untuk santet ya intinya orang yang dikirimi penyakit melalui media-media pasti ada yang namanya rambut, baju ataupun yang pernah dikenakan. Karena harus ada unsur DNA. Ya. Unsur DNA di sini. Ini tentang santet ya. Kalau tebar tuai kita akan serahkan kepada Pak Dewo dan Om Erik untuk membedanya karena jarang-jarang orang tahu tuh. Tahu-taunya pasti santet. Padahal nggak ada tuh. Ya kemarin ada pertanyaan soal tebar tuai. Saya mencoba untuk mendefinisikan kata tebar tuai. Itu kan siapa yang menanam dia yang memanen lah kayak gitu sebetulnya kan. Atau tindak balas sebuah perbuatan. Bahasa kerennya karma. Keren. Iya. Ya, gitu kan. Keren nih kita Ya, garis bawahi. akhirnya kan timbul satu diskusi yang menarik bahwa apakah orang yang terkena santet itu adalah hasil perbuatannya terdahulu, Iya, kan? betul. Ataukah orang yang sakit itu hasil dari perbuatannya pernah menyantet orang. Kan gitu kan. Jadi ada dua kejadian ini gitu loh, penyebab sebab akibat dari sebuah penyakit non medis tadi yang diutarakan di awal gitu kan. Jadi kita itu di sini memperjelas permasalahannya dulu sebelum kita menangani. Orang kita nggak tahu masalahnya, kita nanganin tapi salah kaprah. Jadi kalau saya pribadi dalam menolong orang yang terkena penyakit yang sudah ke dokter intinya sehat, jantung oke. Semua oke lah. Medical Tapi record oke. di jam-jam tertentu seperti maghrib, seperti sebelum subuh, tengah malam itu sakitnya kumat, Erik. Itu banyak kita temuin, nggak di daerah, nggak di kota. Itu nyata masih ada sampai sekarang. Ya kalau saya biasanya jam 7 malam penyakitnya itu bunyi perut kruyuk gitu. Ternyata memang harus makan. Nah, itu jelas dampak sebuah perbuatan. Saya nahan makan siang, gitu kan. Dirasakannya setiap jam. Banyak lagi ya, Pak? Banyak terus gitu. Nah, sama kalau ini gitu kan. Nah, akhirnya orang-orang seperti Kelandak atau orang yang berusaha membantu untuk Guys, nonton, subscribe Lembu Suwana apa? Nusantara. Lembu Suwana Nusantara di YouTube channelnya ya.